rindu kita buka dari pertama saya rindu untuk baca di Efesus, saudara. Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 udah dapat, saudara-saudara? Haleluya, saya ingin kita bangkit berdiri untuk dapat menghormati firman Tuhan. Please. Puji nama Tuhan, udah dapat semuanya. Mari kita sama-sama membacakannya. Ayat 21. Efesus 5 ayat 21. Kita start sekarang. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Please di sini. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Apa yang firman katakan pada pagi ini, saudara? Rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu. Bisa nggak kita rendah hati, saudara? Tuhan tuh bilang bukan rendah hati langsung ke Tuhan, kan? Rendah hati itu kepada siapa, saudara? Di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita rendah hati, merendahkan hati kita kepada sesama, itu kita memberikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Wah, kalau soal rendah hati, saudara-saudara, kata orang Jawa ya, angel. Orang bahasa Inggris bilang it's so hard. Orang Nado bilang, susah sekali. Susah mau rendah hati. Tapi saudara-saudara, kerendahan hati kita itu yang dituntut Tuhan. Saya selalu bilang, saudara-saudara, karena saya ini backgroundnya sebagai artis, saya selalu bilang, karena kalau artis gak gampang, saudara-saudara, untuk rendah hati, saudara-saudara. Katanya. Hello. Susah rendah hati. Apalagi katanya keren gitu ya. Ya, cakep gitu. Ya, semuanya deh kaya sebagai artis. Saya kembalikan Tuhan, saudara-saudara, karena saya itu pernah di situ. Jadi kalau saudara-saudara tidak bisa rubah, that's nonsense, saudara. Karena saya izinkan Tuhan untuk rubah hidup saya, karakter saya dirubah. Karena saya mau belajar merendahkan hati saya. Kerendahan hati kita itu harus kita mengerti. Bisa kita ditegur, bisa dimarahin, bisa. Kalau perlu orang juga mau caci maki kita pun gak apa-apa. Amin? Gak apa-apa. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan ajak dia berantem, saudara-saudara. Kita harus belajar. Khususnya kalau kita itu bersekutu di satu tempat seperti ini, di gereja. Karena saudara-saudara, saya tadi bilang saya backgroundnya penyanyi. Dan saya yang tadi malam saya juga bilang, kalau saya pergi ke gereja, ya mungkin sebelum saya terima Tuhan Yesus dan saya jadi Pantekosta, ya yang nyanyi bisa ngantuk, yang juga dengar bisa ngantuk, saudara-saudara. Ya kan? Dan saya nggak pernah takut untuk bicara itu, karena saya pernah di sana ngantuk. Dan saya nggak bilang itu salah, tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kita mau nggak dirubah. Tapi kalau kita nggak mau dirubah, gimana bisa kita? Tuhan bilang mau nggak kita? Mau tidak? Tapi kita itu mesti bayar harga, saudara-saudara. Merendahkan hati itu enggak, paling susah, saudara-saudara. Apalagi kalau di kerjaan, saya pernah kerja. Saya tinggal di Amerika, saya udah bilang 26 tahun. Bekerja, saya kerja. Sekolah, saya sekolah. Mau orang bilang, saya dengar kesaksian, saya mau jadi PhD.
Ya saya mau jadi dokter, name it lah. Itu benar bagus saudara. Tapi kalau Tuhan dikasih nomor 2, nggak usah lah jadi PhD. Kira Tuhan Yesus juga datang, dia nggak nanya lu PhD dari sebelah mana. Dia nggak tanya. Dia tanya apa yang engkau buat aku. Amin. Itu, amin. Jadi kita nggak usah lah. Mau bilang, aduh gue mau beli Mercy. Kerja triple. Orang di LA banyak. Kayak gitu. Kerja kayaknya nggak. Perasaan kalau ketemu ke gereja, biar kita udah jingkrak-jingkrak dia tidur. Ketiduran. Bayangkan saudara, udah jingkrak-jingkrak juga. Toh dia nggak denger, ngantuk. Karena apa saudara? Yang ada di otaknya itu money, money, money. Bill, bill, bill. Saya kalau ngomong saya bilang, saudara-saudara lebih pentingkan itu pekerjaan atau Tuhan? Karena itu semua milik Tuhan. Amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita tuh dipercayakan untuk bisa kerja. Kalau lu udah sakit, ditegur Tuhan, baru deh. Tuhan minta ampun dong. Betul, kita mau gereja rajin. Kita nggak mau jajan sama orang. Nggak mau gosip-gosip. Nggak mau ngiri sama orang. Nggak mau ini, nggak ini. Amen. That's good. Saudara-saudara, baru deh menyadari kalau udah dicubit, wah, baru dicubit saudara-saudara, cubit itu belum sakit saudara-saudara, baru sedikit aja. Coba kalau Tuhan udah tempeleng, nah, tolong deh dirasain. Mau nggak ngerasain ditempeleng dulu sama Tuhan? No, puji Tuhan. Jadi tolong kita bergereja dan kita bersekutu bukan hanya karena tradisi. Tradition, you know? Orang ya, oh kita tuh paling bagus, kita paling rajin ke gereja. Kok nggak pernah rendah-rendah hati, sama aja. Ngapain gitu loh? Ngapain? Tolonglah sangkali dirimu dulu. Karena Tuhan bilang, ikut Tuhan paling gampang. Saya dulu ngaku Tuhan Yesus, aku mau menjadi anakmu dan aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan. Waduh, maybe 2 second juga ya sekitar begitulah. Menjalankannya saudara-saudara. Setiap hari dari saya terima Tuhan Yesus Kristus sampai sekarang ini saya berdiri di sini. Aduh, gak gampang saudara. Gak gampang saudara. Saya digojlok terus untuk bisa rendah hati saudara. Rendah hati itu saya percaya karena itu Tuhan yang mau. Kalau kita mau rendah hati, Tuhan yang angkat hidup kita saudara-saudara. Amin. Haleluya. Gak ada deh orang yang lain angkat. Gak usah, kalau diangkat dia banting nanti kita. Jangan. Gak perlu kita sok gitu. Hello, gue punya pekerjaan bagus. Gue juga udah ada status gitu. Nah status, kalau nggak benar di depan Tuhan juga Tuhan nggak kasih statusnya. Iya kan? Makanya Tuhan mengajar kita tuh untuk setia, rendah hati. Kalau udah kasih kerendahan hati, tapi sungguh-sungguh saudara-saudara, jangan main-main tuh rendah hati. Yang cuman ketawa, senyum, kegiatan gereja diikuti terus, tapi hati tetap busuk. Saya tuh selalu ngomong itu karena saya dulu keras hati saudara-saudara.